Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuriatul Laila dari kelas D semester 5 jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Ervin Effendi, MPD. Pada video ini, saya akan membahas beberapa materi, yaitu materi yang pertama tentang pengertian evaluasi, yang kedua tentang fungsi evaluasi, ketiga tujuan evaluasi, keempat kedudukan evaluasi, kelima prosedur evaluasi, yang terakhir atau yang keenam yaitu ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu materi tentang pengertian evaluasi. Edwin Wan and Greg Wiborn menyatakan bahwa evaluasi berkenaan dengan kegiatan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Nah, dari pengertian yang telah dipaparkan ini dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi merupakan proses yang sistematik untuk mengukur dan memberi nilai kuantitatif dan kualitatif ataupun keduanya terhadap sesuatu atau tampilan karakter-karakter dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang fungsi evaluasi. Nah, di sini ada 3 fungsi evaluasi, yaitu yang pertama sebagai alat seleksi, yang kedua sebagai alat penempatan, yang ketiga sebagai alat diagnostik. Nah, maksud dari sebagai alat seleksi, yaitu evaluasi dapat digunakan untuk melakukan seleksi dalam penerimaan siswa baru dari suatu sekolah. Dengan evaluasi dapat ditentukan sejumlah siswa tertentu yang memenuhi syarat sebagai calon siswa yang akan diterima. Sebagai alat pengukur keberhasilan, evaluasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh tujuan dapat dicapai setelah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilihat pula sampai sejauh mana seorang guru telah berhasil dalam menerapkan metode dan pendekatan, penguasaan materi, serta kebaikan dan kelemahan kurikulum yang dipakai. Kemudian, fungsi yang kedua yaitu sebagai alat penempatan. Nah, maksud dari sebagai alat penempatan yaitu evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui dengan baik termasuk kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil evaluasi yang sama ditempatkan pada kelompok yang sama pula. Penempatan yang cocok dengan kondisi masing-masing siswa lebih memungkinkan untuk dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga hasil belajarnya pun akan mencapai tujuan yang baik. Kemudian, fungsi evaluasi yang ketiga yaitu sebagai alat diagnostik. Nah, maksud fungsi sebagai alat diagnostik yaitu evaluasi dapat digunakan untuk mendiagnosa kesulitan belajar siswa, yaitu mengetahui letak kelemahan dan kebaikan siswa dalam penguasaan setiap konsep matematika yang telah diajarkan. Hasil ini dapat digunakan untuk memberikan penyembuhan yang tepat sesuai dengan jenis dan tingkat kesulitannya dalam bentuk pengajaran remedial. Kemudian materi yang ketiga yaitu materi tentang tujuan evaluasi. Sesuai dengan fungsi evaluasi yang telah dikemukakan, evaluasi mempunyai tujuan seperti berikut ini. Yang pertama, dalam fungsi evaluasi sebagai alat seleksi, yaitu untuk mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok dengan suatu jurusan dan jenjang pendidikan tertentu. Kemudian yang kedua, tujuan evaluasi
yaitu dalam fungsi evaluasi sebagai alat penempatan. Evaluasi bertujuan untuk menentukan pendidikan ke jenjang selanjutnya yang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Kemudian tujuan evaluasi yang ketiga yaitu dalam fungsi evaluasi sebagai alat pengukur keberhasilan dan mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses belajar mengajar yang dilakukan. Tujuannya untuk mengetahui apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Jika belum perlu faktor penyebab yang menghambat tercapainya tujuan tersebut, selanjutnya dapat dicari solusinya. Kemudian tujuan evaluasi yang keempat yaitu dalam fungsi evaluasi sebagai pemberi informasi untuk menentukan apakah seorang anak dapat dinaikkan ke dalam kelas yang lebih tinggi ataukah harus mengulang di kelas semula. Tujuannya untuk menentukan tindakan atau keputusan yang dilakukan atas dasar hasil evaluasi. Kemudian materi yang keempat yaitu materi tentang kedudukan evaluasi. Nah, sesuai dengan fungsi dan tujuan evaluasi dalam pendidikan, kedudukan evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar berada sebelum, selama, dan sesudah kegiatan berlangsung. Pelaksanaan evaluasi bisa melalui tes tertulis, lisan, perbuatan, ataupun dengan observasi. Evaluasi dilakukan dalam interval selama kegiatan belajar mengajar dimulai sampai berakhirnya kegiatan belajar mengajar. Interval tersebut dapat dihitung dalam satuan pendek atau 1 kali pertemuan dan dalam jangka waktu panjang dalam 1 semester. Kedudukan evaluasi selama pengajaran berlangsung lebih condong pada fungsi evaluasi sebagai alat untuk mengukur efisien dan efektivitas atau keberhasilan proses belajar mengajar. Selama kegiatan belajar mengajar secara sadar, hendaknya guru mengevaluasi setiap langkah atau kegiatan yang sedang dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan tersebut selalu sesuai dengan program satuan pelajaran yang telah dibuat. Setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung, dapat dilaksanakan evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar siswa, baik individual maupun kelompok. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui pula kelemahan dan kelebihan siswa dalam memahami konsep-konsep yang telah dipelajari, sehingga pengajaran remedial dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi, kedudukan evaluasi pendidikan ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya terdiri dari 3 jenis, yaitu sebelum, selama, dan setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung. Ditinjau dari sudut transformasi pendidikan, kedudukan evaluasi untuk mengevaluasi calon siswa, proses atau kegiatan belajar mengajar beserta komponen-komponen penunjangnya seperti guru, metode dan pendekatan, materi, sumber, alat belajar, dan sarana lainnya. Lulusan, tujuan, dan umpan balik dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar yang akan datang. Selanjutnya materi yang kelima yaitu tentang prosedur evaluasi. Nah, prosedur evaluasi dimaksudkan sebagai langkah-langkah terurut yang harus ditempuh dalam melaksanakan evaluasi. Langkah-langkah tersebut merupakan tahapan dari kegiatan permulaan sampai kegiatan akhir dalam rangka pelaksanaan evaluasi pendidikan. Nah, prosedur evaluasi terdiri dari perencanaan, pengumpulan data, verifikasi data, analisis data, dan penafsiran. Tahapan perencanaan meliputi kegiatan merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan, metode evaluasi yang akan dipakai, menyusun alat evaluasi yang akan digunakan, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, dan menetapkan frekuensi evaluasi.
Kemudian, tahapan pengumpulan data meliputi kegiatan pemeriksaan hasil dan pemberian skor. Tahapan verifikasi data meliputi kegiatan dua pengelompokan skor menurut tinggi rendahnya jenis kelamin atau hal lainnya yang sesuai dengan tujuan pengelompokan tersebut. Tahapan analisis data meliputi kegiatan pengolahan data dengan menggunakan teknis analisis statistik atau analisis non-statistik. Tahap penafsiran terhadap hasil evaluasi bisa berupa pernyataan atau keputusan yang diungkapkan dengan kata-kata baik, cukup, buruk, tinggi, rendah, sedang, lulus, tidak lulus, dan lain-lain. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu materi tentang ruang lingkup pembelajaran matematika. Nah, sesuai dengan tujuan pendidikan di sekolah, khususnya tujuan pengajaran matematika, pembahasan ruang lingkup evaluasi yang akan dibahas adalah mengenai objek evaluasi. Nah, maksud dari objek evaluasi adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan evaluasi, yaitu masukan atau disebut dengan input, proses, dan keluaran atau disebut dengan output. Maksud dari masukan atau input yaitu calon siswa yang akan dibentuk menjadi manusia-manusia dewasa yang berpribadi utuh merupakan subjek didik dalam kegiatan belajar mengajar. Karakteristik siswa sebagai masukan dalam proses belajar mengajar yang dievaluasi mencakup 4 hal, yaitu yang pertama, kemampuan alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan ini disebut tes kemampuan atau aptitude test. Kemudian, yang kedua, kepribadian. Alat evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kepribadian ini disebut tes kepribadian atau disebut juga dengan personality test. Kemudian yang ketiga yaitu sikap. Nah, alat evaluasi yang digunakan untuk mengetahui sikap seseorang terhadap sesuatu hal disebut tes sikap atau disebut dengan attitude test. Kemudian yang keempat yaitu inteligensi. Nah, alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat inteligensi disebut tes inteligensi. Kemudian ruang lingkup yang kedua yaitu proses. Nah, proses berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Unsur-unsur yang terlibat dalam proses tersebut adalah kurikulum, materi pelajaran, pendekatan dan metode, cara menilai, sarana dan media, sistem administrasi, guru, dan personal lainnya. Unsur-unsur tersebut saling berinteraksi secara fungsional satu sama lain dalam rangka kelancaran kegiatan belajar mengajar. Untuk mengevaluasi proses dalam matematika bisa dilakukan dengan menyajikan soal tertulis tipe uraian atau disebut dengan YISE. Di samping itu, evaluasi proses dalam matematika bisa dilakukan melalui observasi terhadap siswa dalam melukis atau menggambar dengan menggunakan alat, simulasi, atau penjelasan lisan tentang konsep matematika di depan kelas. Kemudian ruang lingkup yang ketiga yaitu keluaran atau output. Nah, output pendidikan adalah lulusan suatu jenjang pendidikan tertentu. Dalam hal ini yang disebut output adalah kondisi setelah kegiatan belajar mengajar atau proses dilaksanakan. Evaluasi terhadap output ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian siswa setelah menjalani proses belajar mengajar. Alat yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian ini disebut tes pencapaian atau achievement test.
Pada video ini, saya akan menjelaskan juga tentang evaluasi program pendidikan. Nah, maksud dari program pendidikan yaitu rencana kegiatan yang dirumuskan secara operasional dengan memperhitungkan segala faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencapaian program dalam ruang lingkup pendidikan. Ada dua cara untuk mengevaluasi program pendidikan, yaitu yang pertama, evaluasi secara rasional. Nah, cara ini bisa dilakukan sebelum suatu program dilaksanakan atau pada saat suatu program selesai dibuat. Evaluasi dengan cara ini tidak mendapatkan hasil evaluasi yang bersifat kuantitatif, akan tetapi berupa dugaan-dugaan tentang kelayakan program yang dievaluasi itu. Kemudian, yang kedua yaitu evaluasi secara empirik. Nah, maksud dari empirik yaitu berarti berdasarkan pengalaman nyata di lapangan, dalam hal ini di sekolah. Jadi, evaluasi program pendidikan secara empirik diperoleh dari pelaksanaan program tersebut, tidak hanya melalui pertimbangan rasional yang sifatnya dugaan. Tolak ukur yang digunakan adalah tolak ukur empirik dengan mengubah kriteria pengukuran yang sifatnya kualitatif ke dalam bentuk bilangan atau kuantitatif. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan tentang evaluasi hasil belajar. Nah, evaluasi hasil belajar dapat dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung atau sesudahnya. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, siswa dapat dievaluasi melalui tanya jawab lisan sambil mengarahkannya pada konsep atau materi baru. Evaluasi pada akhir kegiatan bisa dilaksanakan pada setiap akhir pertemuan, pada setiap minggu, atau setiap akhir semester. Evaluasi hasil belajar sifatnya berupa tes kemampuan, yaitu mengukur sampai sejauh mana tingkat penguasaan materi pelajaran yang telah disajikan dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang evaluasi non-tes. Nah, maksud dari evaluasi non-tes adalah evaluasi di luar evaluasi hasil belajar. Evaluasi non-tes titik beratnya adalah bidang afektif, seperti sikap dan minat siswa terhadap pelajaran matematika. Demikian pemaparan materi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.